Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi baik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Terima kasih kepada panitia Masjid Asy-Syifa dan sahabat Asy-Syifa. Saat ini saya akan membawakan sedikit paparan mengenai tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri dan manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong dan membantu sama lain yang sedang kesulitan. Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak bisa dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah engkau semua atas kebaikan dan ketakwaan. Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan baik, sunnah, ataupun wajib. Sebab derajat ketakwaan seorang muslim dapat diukur dari sejauh mana orang tersebut dapat menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dianjurkan kepada seluruh umat Islam. Mengenai ayat tersebut, Al-Qurtubi berkesimpulan bahwa Allah menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu bahu-membahu satu sama lain dan saling mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya. Pernyataan Al-Qurtubi di atas sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atas sanad dari Anas, orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dalam hal ini, kebaikan dan ketakwaan adalah dua lafal yang bermakna menjadi satu. Pengulangan dua kata itu untuk memperkuat arti dan maknanya. Karena setiap kebaikan adalah ketakwaan dan setiap ketakwaan adalah kebaikan. Ali Abdul Halim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyunahkan semua muslim untuk bekerja sama dalam kebajikan dengan diiringi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keridaan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ketakwaan dan keridaan manusia terdapat dalam kebaikan. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyatukan keduanya, maka lengkaplah kebahagiaannya dan sempurnalah nikmatnya. Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan mengandung banyak manfaat. Di antaranya adalah pertama, tentunya mempermudah suatu pekerjaan tertentu. Sebab dalam tolong-menolong terdapat tenaga kerja yang lebih melimpah dibandingkan dengan mengerjakan sendiri. Kedua, mendatangkan kebajikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia akan membantu dalam sebuah perkara yang dilakukan secara bersama-sama sembari melimpahkan keberkahan atas mereka. Ketiga, memberikan kesemaslahatan yang umum maupun khusus. Secara prinsip, tolong-menolong adalah wujud penyatuan langkah yang dapat memungkinkan suatu hal berat dan sulit bisa terwujud dengan mudah. Hal tersebut berbeda jika dilaksanakan hanya sendiri dan sangat memungkinkan pekerjaan tidak mencapai target maksimal, walaupun bisa saja pekerjaan itu terwujud. Keempat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan akan mendorong terciptanya persatuan, gotong royong, solidaritas, dan kasih sayang. Meskipun Islam mewajibkan tolong-menolong antar sesama umat muslim, namun Islam juga memberikan batasan terhadap apa yang menjadi ajarannya tersebut. Karenanya umat Islam harus mengerti betul bagaimana ajaran tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Bahwa setiap umat Islam diwajibkan hanya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang tolong-menolong dalam hal dosa besar dalam Islam. Aturan pakai yang untuk melaksanakan ajaran saling tolong-menolong yang terdapat di dalam Al-Quran diantaranya adalah surat Al-Ashr ayat 1-3, wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Hukum tolong-menolong dalam Islam. Tolong-menolong dalam ajaran Islam, terutama dalam hal kebaikan dan takwa, memiliki hukum yang sangat dianjurkan dan bahkan mendekati kewajiban, seperti apa yang saya tabarkan tadinya. Karena tujuan dari penciptaan manusia sendiri adalah untuk dapat saling tolong-menolong, sehingga hukum tolong-menolong dalam Islam beserta anjurannya secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan bagi masyarakat muslim. Ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsir Al-Quranul Azim bahwa pada surat yang telah saya bacakan di Al-Maidah ayat 2 tadi, aktivitas tolong-menolong yang dilandasi oleh kebaikan dan takwa tentu akan saja membawa kebaikan, ya, tidak hanya bagi individu ataupun kelompok yang bersangkutan, tetapi juga buat untuk sesama muslim. Kondisi ini akan menyebar tolong-menolongnya tadi kepada sesama individu atau bahkan ke kelompok lain, sehingga semua orang akan saling berlomba-lomba melakukan kebaikan melalui jalan tolong-menolong antar sesama umat muslim. Anjuran tolong-menolong dalam kebajikan merupakan salah satu bentuk loyalitas kita kepada agama dan sesama muslim. Jadi yang kedua itu adalah konsekuensi dari loyalitas kita menjadi muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat 71, di situ dikatakan, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Artinya bagi mereka yang mampu menolong saudaranya dari upaya perbuatan yang zolim dan sebagai upaya saling menguatkan dalam menghadapi musibah dalam Islam, maka sesungguhnya hal ini merupakan bentuk pertolongan yang wajib dilakukan kepada sesama muslim. Dan barang siapa yang membiarkan saudaranya terjerumus ke dalam api dan perbuatan dosa tanpa melakukan kewajiban memberinya nasihat dan malah menelantarkannya, maka sesungguhnya ia merupakan seorang penipu dan bukan lagi pembela bagi mereka. Yang ketiga, pahalanya setara dengan sedekah. Anjuran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan telah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Asy-Syihab, yang artinya pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdol. Dalam hal ini, hukum tolong-menolong yang dilakukan dengan ikhlas untuk menolong saudara kita yang lemah merupakan sebuah sedekah dalam Islam atau sedekah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang menyamai dengan pahala sedekah yang paling afdol terhadap upaya kita dalam menolong saudara kita yang mengalami kesusahan. Keempat, terdapat pertolongan Allah bagi mereka yang suka menolong dalam hal kebaikan. Hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya sesama muslim. Ya. Bantuan yang kelima, bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menolong saudaranya. Ya. Ada sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan dari suatu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan orang Islam, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Yang keenam adalah sebagai bentuk takwa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla telah menghimpun ragam kebaikan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat 177. Di situ dikatakan bahwa, saya langsung bacakan saja artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya.
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan di dalam perang, maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kewajiban nomor 7. Kewajiban tolong-menolong dalam mencegah perbuatan zolim. Sebagai contoh sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari, bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Dengan demikian bahwa kita sebagai sesama muslim dapat berperan secara aktif dalam membantu dan menolong saudara kita yang hendak atau baru akan terjebak pada perbuatan yang zalim. Sesungguhnya tiada bentuk pertolongan yang paling mulia selain dengan membawa mereka kembali ke dalam kebaikan. Teruslah berupaya menjalankan hukum tolong-menolong dalam Islam beserta anjurannya tersebut, karena bukan hanya mereka, tapi kita semua juga akan mendapatkan kemudahan dan keutamaan kelak. Sebagaimana dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menunjukkan kepada sesamanya sebuah kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dan terima kasih saya haturkan kepada hadirin sekalian. Mari kita kembalikan pada diri kita dengan beristighfar dan berdoa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.